Alhamdulillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk kepada pasal yang kedua dari kitab Mukhtarat halaman ke-8. Al-ismu binadhari ila naw'ihi, isim ditinjau dari jenisnya. Naam, saya ringkas saja bahwa di sana ada isim ya yang memiliki kekhususan kepada laki-laki dan perempuan. Contoh kita katakan Muhammad. Yang terbetik dalam benak kita, Muhammad ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Naam. Salah. Muhammad ini laki-laki. Ya, beda dengan Hindun. Laki-laki perempuan. Laki-laki. Lah. Perempuan Hindun. Nah, maka Muhammad laki-laki. Hindun perempuan. Jelas ya? Nah, kemudian seorang talib siswa. Talibah siswi. Talib laki-laki. Talibah perempuan. Lalu bagaimana dengan kata-kata yang lain? Contohnya kursi. Kursi, kolam, pena. Maktabah, perpustakaan. Ini tidak memiliki jenis kelamin. Tidak memiliki jenis kelamin pada asalnya. Namun mau nggak mau, kita harus menentukan dia sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, para ulama kita, karena ada beberapa kesamaan, mereka melihat, oh di sini ada tak marbutoh. Akhirnya mereka memasukkan ini ke dalam jenis perempuan. Ini tidak ada, maka dia masuk ke dalam jenis laki-laki. Yang kita kenal di sini Muhammad sebagai mudzakkar, laki-laki hakiki yang asli karena dia memiliki kelamin. Di sini muannats hakiki, isim perempuan yang sejati karena dia punya kelamin. Di sini dia diikutkan kepada isim mudzakkar yang dinamakan dengan mudzakkar majazi. Di sini juga perempuan muannats majazi. Ya. Dan itu di sini mu'allif mengatakan isim ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi dua macam, yaitu isim muannats dan mudzakkar. Kemudian beliau membagi ada mudzakkar hakiki manakala menunjukkan manusia dan binatang. Contohnya talibun Muhammadun saurun. Saurun ini banteng. Dia memiliki kelamin, maka dia diikutkan mudzakkar hakiki. Kemudian mudzakkar majazi kalau dia tidak memiliki kelamin. Kursi, kolamun, kitabun, jawwalun, HP. Maka dia dihukumi sebagai laki-laki. Kemudian isim muannats ada yang hakiki kalau dia menunjukkan manusia dan binatang. Talibah, hindun, baqarah, sapi. Ada kelaminnya tidak? Ada. Maka dia isim muannats hakiki. Kemudian isim muannats majazi kalau dia tidak menunjukkan manusia dan hewan. Contohnya maktabah, perpustakaan, mimsahah, penghapus, dan saburah, papan tulis. Nah, lalu bagaimana kita tahu kalau ini mudzakkar, ini muannats? Ya, tadi saya sudah bocorkan salah satunya. Ini ada tak marbutoh. Ini namanya tak marbutoh. Kalau sendiri ya, kalau bersambung seperti itu, kalau sendiri begini, ya. Adapun tak ini namanya tak maftuhah. Namanya tak maftuhah. Nah, ciri-ciri dari isim yang dia masuk ke dalam kategori isim muannats, yang pertama ada tak marbutoh.
Nah, kenapa sih kita bahas permasalahan ini? Nah, karena di dalam bahasa Arab ini ada yang namanya dhamir. Namanya dhamir, ini kata ganti. Kalau dalam bahasa kitanya, kitabnya, bukunya, penanya, ini sama. Nyanya ini laki-laki atau perempuan, tidak bisa dibedakan. Tidak bisa dibedakan. Adapun kalau dia itu dalam bahasa Arab, nya ini beda macam-macam. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Makanya kalau laki-laki ada domirnya sendiri. Contohnya hu, qalamu, hu, kitabu, hu. Kalau perempuan, kitabu, ha, qalamu, ha. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ini domir nanti insya Allah akan kita pelajari perubahan-perubahan pada sebuah kata ganti. Ya, ini nanti arahnya ke sana. Yang pertama adalah ada tak marbutoh. Tak marbutoh. Setiap isim yang memiliki tak marbutoh, maka dia dihukumi sebagai isim mu'annats. Contohnya tadi, saburoh. Kalau muslim, muslimah. Mudzakarnya asalnya adalah muslim, seorang laki-laki muslim. Perempuannya muslimah. Dikasih tak marbutoh. Itu saja. Ya, ini ciri-ciri yang paling jelas sekali adalah adanya tak marbutoh. Kemudian di sini contohkan maktabah, perpustakaan Baqarah. Ya. Nah, yang kedua adalah nama wanita. Kalau ada nama wanita, maka dia adalah isim mu'annats. Yang kedua nama wanita. Contohnya Asma. Asma. Kemudian Hindun. Nama-nama perempuan. Meskipun dia tidak ada tak marbutoh, tapi dia pasti menunjukkan perempuan. Maka dia dihukumi sebagai perempuan. Ya. Zainab, Asma. Saya sampaikan juga bahwa kalau nama perempuan atau nama secara umum, tapi untuk khusus perempuannya, kalau dia lebih dari 3 huruf, maka dia tidak ditanwin. Asma'u. Adapun Hindun, karena dia cuma 3 huruf, maka dia boleh ditanwin. Hindun. Nah. Kemudian, yang ketiga, anggota badan double. Apabila ada sebuah anggota badan dari kita yang memiliki pasangan, ada kanan, ada kiri, maka dia dihukumi juga perempuan. Karena itu, tabiatnya perempuan ini sukanya rame-rame, pergi ke mall bareng-bareng, ya. Ada pasangannya. Kalau laki-laki, enggak. Ya. Contoh di sini ikut anggota badan yang double, ainun. Ini yang ketiga, ainun, mata. Mata ada kanan ada kiri, maka dia perempuan. Ya. Kemudian rijlun, kaki, perempuan. Dan ada kanan ada kiri. Kemudian yadun, tangan. Maka dia juga perempuan. Contoh, kita contohkan. Kita kasih sifat. Contoh, kita kasih dengan kata sifat. Panjang. Rijlun tawilah. Atau yadun tawilah. Yadun tawilah. Nah, berarti kan
Yadun, tangan. Tawil, panjang. Karena yadun itu perempuan, maka tawilah kita kasih tak marbutah. Antara sifat dengan sesuatu yang disifati harus sama. Kalau yang disifati perempuan, maka sifatnya adalah sifat perempuan. Jangan kebalik-balik. Perempuan disifati laki-laki, laki-laki sifati perempuan. Akhirnya kacau dunia ini. Ya. Yadun tawilah, tangan panjang. Ya, kalau dalam bahasa kita tangan panjang ini pencuri. Kalau dalam bahasa Arab orang yang dermawan. Yadun tawilah. Nah, tangannya panjang ini ungkapan untuk mereka yang gemar bersedekah, gemar memberi, namanya yadun tawilah. Nah, kemudian rijlun, yadun, ainun, semuanya kalau yang berpasangan, anggota badan yang berpasangan ini mu'annats atau perempuan. Kemudian yang keempat, sifat khusus wanita. Sifat khusus wanita. Contohnya haidun, haid. Perhatikan ini yang keempat. Sifat khusus wanita. Haid, haid. Yang haid laki-laki, perempuan? Perempuan. Hindun haidun. Hindun haid. Aisyah haidun. Aisyah haid. Nah, maka haid meskipun tidak ada tak marbutah, tapi karena dia sifat, maka dia juga isi mu'annats atau perempuan. Kemudian murdi, menyusui. Hamil, hamil. Hamil ini asalnya hamil ya. Kita pastinya hamil. Hamil, orang yang hamil. Seorang wanita yang hamil. Nah, kemudian setelahnya adalah sifat ikut wazan fu'ala. Ikut wazan fu'ala. Nah, di sini ada beberapa acuan atau wazan yang dipakai untuk wazan-wazan perempuan. Wazannya adalah wazan fu'la. Jadi setelah diteliti, ternyata wazan ini dipakai mereka, orang Arab, untuk mengungkapkan sifat dari perempuan. Fu'la. Contohnya, husna, sughra, kubro. Husna. Perhatikan. Husna. Dhammah, sukun, fathah. Di sini ada alif, alif maksurah. Ini alif ya, seperti dalam isim maksur. Husna. Husna, dia ini sifat perempuan. Hindun, al-husna. Hindun itu adalah wanita yang baik, yang bagus. Husna. Nah, kemudian kubro, besar, sughra, kecil. Mudzakarnya saya sampaikan di sini, mudzakarnya adalah af'al. Af'alu. Mudzakarnya adalah af'alu. Mudzakarnya adalah af'alu. Ahsanu. Ahsan. Baik. Ya. Kemudian sugro asghar. Kemudian kubro akbar. Allahu akbar. Itu wazan af'al. Akbar. Af'al. Nah, ini